Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini udah punya suara mesin loh ya. Berarti emang kita udah mau jalan. Siang ini kebetulan diundang teman-teman Idea Fest untuk mengisi satu sesi obrolan mengenai hijrah fest. Seperti apa? Soalnya eventnya keren banget. Ayo kalau gitu ikuti kita. Mbak Dewi Sandra, Mas Ari Untung, dan juga Mas Rene Sarono. So again, it's nothing new. Ini bukan hal yang baru. Dan hijrah itu sebenarnya adalah, boleh dikatakan kita pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau buat saya, mungkin pindah ke satu tempat yang lain itu hal yang mustahil. Where am I gonna go? Kemana saya mau pindah? Sedangkan bumi ini sudah terisi. Tapi mungkin yang bisa saya lakukan adalah berpindah secara spirituality. Oke. The finding of peace in Islam, yang tadinya saya nggak paham apapun tentang Islam, tapi hijrah untuk belajar dan mengetahui apa itu artinya. Dan sampai detik I'm still doing the hijrah process. Hijrah itu never ending buat saya ya. Oke. Dari cerita hijrahnya Mas Rene sampai akhirnya membuat buku, apa yang menggerakkan Mas Rene sampai akhirnya aku kayaknya perlu deh bikin buku hijrah ini? Oh, simpelnya gini, beli bukunya, ya, karena semuanya ada di situ. Ya, di sini justru biar nggak usah baca buku lagi. Iya, ini dia hijrahnya. Anda harus pahami ya bahwa royalti penulis itu kecil. Ya, Allah itu mengatakan secara jelas ya, mudahkan urusan makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan memudahkan urusan kalian. Ya, jadi tolong jangan lupa beli bukunya. Ya, setelah ini langsung cari. Toko buku online juga ada banyak ya. Semua ceritanya ada di situ. Tapi kalau simpelnya, konon orang hijrah itu karena 3 hal: duit, kebanyakan, kekurangan. Betul nggak? Ya kan? 2, takut mati, jadi lagi ajup, terus tiba-tiba gini, men, kalau gua mati gimana ya men ya? Gitu. Gua banget tuh, ya kan? gua banget. Ya kan? Yang macet nih, Yang mati teman, yang mati teman. ya kan? Atau ada teman mati, ada siapa mati, terus lo ngeliat tiba-tiba orang yang biasa lo tegur sapa hai hahu, terus terbujur dengan nggak bisa merespon apapun. Sesungguhnya yang saya terbaik adalah mati, betul ya? Dan dia nggak ngomong apa-apa. Dan terakhir, ketiga, urusan relationship. Relationship itu bisa dengan pacar, bisa dengan mau kawin nggak jadi, udah kawin ngaco. Nah gue yang itu, ya udah kawin ngaco gitu ya. Jadi kenapa gue nulis buku itu selain untuk royalti tentunya, masya Allah, ya, adalah untuk ibroh. Jadi orang tuh ngerti, lo nggak harus katrok kayak gue untuk ketabrak-tabrak menemukan jalannya. Ya, simpelnya gini deh. Berapa banyak waktu kita habiskan buat memahami tentang alam semesta ini, tapi lupa untuk memahami pencipta alam semesta ini. Berapa lama waktu dihabiskan untuk memahami tentang tubuh ini, pikiran ini, ya, tapi kita lupa memahami tentang ruh, satu hal yang spiritual banget, ya. Dan terakhir, berapa banyak kita menghabiskan waktu untuk memahami kehidupan ini, tapi apakah kita sudah benar-benar siap saat nanti the clock is stopped? I'm just serious. I'm dead serious. I did not know the answer. I thought I do. Karena selama ini yang saya tuhankan adalah pikiran saya sendiri, dan ternyata itu nggak tepat. Pikiran manusia punya sedemikian banyak keterbatasan, dan dari sana sebenarnya perjalanan itu dimulai. Istilah hijrahnya tuh itu. Ya, pintunya bisa banyak. Salah satunya yang tadi gue cerita tadi. Kalau Ari itu kebanyakan duit, ya kan, udah jelas kan, ya kan. Tapi perjalanannya itu sendiri justru yang penting. Jadi menurut saya hijrah itu penting, tapi nggak usah dipenting-pentingkan. Ya,
Kecuali kalau lo bikin hijrah fest ini harus dipenting-pentingkan gitu ya. Ada kan yang bikin ya? Ada ya. Selebihnya menurut gue yang lebih penting adalah kita saling jadi pengingat buat satu sama lain. Gak ada kebetulan milih di sini, mau ke kelas lain udah penuh, akhirnya duduk di sini gitu kan, bisa juga kan? Ya kan, atau temennya bilang udah ikut aja, ikut gitu. Terus kemudian ada setengahnya dengerin ngapain sih ya? Gak ada kebetulan, semuanya udah ada yang ngatur ya. Tapi why are we here? Have you ever wondered that question? Here not only di Idea Fest, here not only di Habibirum, Masya Allah Habibirum. Masya Allah, gue lega banget nggak Gajah Mada, karena biasanya harus buka baju gitu kan. Anyway, ya. Dan jadi pertanyaan itu yang menurut gue kritikal. Dari mana kita lagi ngapain di sini, dan abis ini kita mau kemana Itu aja sih, Masya Allah. Nah, satu lagi nih, sepenting apa hijrah sampai akhirnya bikin Hijrah Fest? Dan sebenarnya Hijrah Fest itu dari ini penggambaran dari hijrah sendiri, mungkin setiap orang memiliki memaknai yang beda-beda, tapi mungkin arahnya sama gitu ya. Kalau saya sendiri sih ngerasa bahwa hijrah sesuai dengan artinya itu kan perjalanan ya. It's a journey menurut saya sih. Jadi menurut saya hijrah itu is an adventure buat kita gitu. Jadi my hijrah, my adventure sebenarnya. Karena ini perjalanan, kita sama-sama lagi berjalan, perjalanan ini kita belum nyampe gitu. Karena belum nyampe, jadi kita tuh setelah berasa mulai belajar, jadi kerasa kita nggak punya hak untuk judgement siapa-siapa. Kita juga belum nyampe gitu. Kita juga masih belajar gitu. Cuma di perjalanan ini nikmat banget, itu doang. Karena saking nikmatnya kita mau ngajak orang gitu, ayo ikut ayo. Tapi itu nggak pernah maksa, karena nggak boleh maksa. Nggak boleh. Al-Baqarah boleh mana tuh masalahnya? Oh, Masya Allah. Jadi kadang-kadang gitu ya, dalam perjalanan atau teman-teman mungkin yang baru mendekati belajar, lama-lama jadi kenceng sama saudaranya, kenceng sama orang lain, jadi kurang teduh gitu, langsung judgement sama orang lain gitu. Antum jenggotnya mana? Tiba-tiba belum berbicara, rakat nih. Kita nggak kayak Mas Rene gitu misalnya, pelananya, waduh, mata kaki masuk neraka diceluk nih gitu. Juga. Jadi ibaratnya justru semakin belajar kita semakin ngerasa ya ampun kecil banget nih kita nih, nggak ada apa-apanya gitu. Kita nggak usah judgement sama orang gitu. Kita masih di jalan, belum nyampe. Jadi menurut saya sih hal ini yang ngerasa bahwa nikmat ini nggak bisa cuma diceritain tapi harus dirasain gitu loh. Yuk ngerasain yuk. Nah kemudian adalah ide untuk bikin Hijrah Fest itu. Memang orang Indonesia kan sukanya ngeriung ya, sukanya tuh guyup gitu ya. Apa nih guyupnya? Socialize. Ditambah teman-teman ini yang buat berhijrah banyak juga di antara teman-teman yang baru membuka bisnis baru, keluar dari pekerjaan lamanya gitu kan, turnover bisnis segala macam yang berbasis syariah. Kita mencoba mengakomodir teman-teman ini yang baru berbisnis, kita bikinkan satu wadah, kemudian kita datangkan konsumennya, kita jadikan satu community yang besar. Bagaimana cara menarik mereka untuk hadir dengan didatangkan guru-guru yang mereka suka. Sesimpel itu sih. Sebenarnya namanya mungkin Hijrah Fest, tapi open for public, nggak mesti harus muslim. Sebenarnya ya, nggak mesti buat muslim. Nggak mesti harus berhijab, nggak mesti harus muslim. Cuma yang belum berhijab mungkin ketika masuk kita berikan kerudung. Tapi ketika masuk belum berhijab, nggak ada. Yang transgender pun banyak. Jadi ibaratnya is open, jadi buat siapa aja. Namanya aja Hijrah Fest karena saat itu mungkin kita lagi membuka kesempatan untuk teman-teman semuanya untuk ini loh, perekonomian syariah yang mini, yang lokal. Jadi kita datang pembeli, penjual di tempat yang sama. Jadi namanya juga fair. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa membuat ini lebih banyak ke daerah-daerah. Akan insya Allah akan jadi memiliki community yang bisa saling memuatkan gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Ya boleh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Olive. Saya senang banget waktu itu ketika dengar ada Hijrah Fest. Karena kebetulan suami saya hijrah duluan dibanding saya. Jadi saya datanglah ke sana dengan harapan mau belajar waktu itu, mau melihat ada apa sih di dalam situ. Lalu tadi saya nggak mau nanya nih hari ini, cuma begitu Mas Andi bilang kalau deg-degan lagi, kalau orang umum boleh masuk, Boleh. bukan cuma muslim dan harus pakai hijab, tapi ketika di pintu depan saya nggak boleh masuk
Waktu itu rambut saya masih biru dan ditanyain agama saya apa. Masa sih? Iya, boleh bantu tolong dijawab aja. Mas Arya, emang ada kayak gitu? Ada di pinggir Bapak. Jadi saya terima untuk belajar jadi anak berikut. Boleh bantu jawab Mas. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih Mas Arya. Alhamdulillah ada pertanyaan. 18 orang mualaf di Hijrah Fest pertama. Bagaimana bisa mereka mualaf kalau mereka nggak boleh masuk? Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang layak disembah melainkan hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Kalau ada orang hijrah tapi tidak ada orang yang didoakan untuk mendapatkan sebagaimana yang dia dapatkan, berarti hijrahnya tidak sama dengan hijrahnya para sahabat yang rajin mendoakan sahabatnya kalau mereka setelah mendapatkan keimanan. Saya memberi apresiasi lebih tinggi kepada ada Hijrah Fest. Kenapa ada Hijrah Fest? Bukan untuk ada teroris, bukan, demi Allah. Ini adalah acaranya anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak sahabat sih. Saya ini adalah sahabat Najah. Habis Quran. Najah itu teman saya. Masya Allah. Saya kemarin saya lihat sosmed jauh ada Hijrah Fest sangat bermanfaat bagi umat. Sangat bagi bermanfaat bagi umat Islam di seluruh dunia. Saya minta tolong siapapun yang memfitnah ada Hijrah Fest, itu ada radikal, ada teroris. Demi Allah, meskipun ada Islam, ada sholat, ada zikir, tetapi ada memfitnah, ada anak-anak sipil, ada anak-anak berkebutuhan khusus, tidak akan sholatnya diterima meskipun dia sholat tahajud, sholat apapun, masih zikir, tetapi mulutnya memfitnah ada Hijrah Fest, tidak akan diterima. Karena Allah tidak menyukai orang yang juga menfitnah ada, meskipun itu adalah ada Hijrah Fest. Takbir! Takbir! Masya Allah, peluk dulu, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dipermudah hidup saya. Namanya siapa? Aan. Saya berharap ada Hijrah Fest tahun depan
di Surabaya. Amin, amin, amin. Tempatnya di situ. Amin, amin, amin. Ini open, bahkan sampai ada yang terang-terangan menyerang kita di sosial media pun kita undang, kita berikan undangan khusus gitu. Pada saat mereka hadir, bahkan kita berikan bingkisan-bingkisan khusus buat mereka. Kita memuliakan tamu yang justru benci kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang punya pandangan-pandangan miring mengenai Hijrah Fest, saya sih tidak menyalahkan karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang ya. Sebaik apapun hal itu, kalau memang hati kita memang sudah rasanya kayaknya salah, pasti dicari kesalahannya akan selalu ada gitu. Kita nggak bisa bikin happy semua orang, tapi kita mencoba sebaik-baiknya. Terima kasih Pak masukannya, ini akan jadi inputan baik buat kita juga. Ya, kita nggak bisa kita semua 500 kita training ini juga atas nama volunteer, kita juga minta maaf ya Pak ya. Mudah-mudahan next bisa lebih baik lagi. Amin. Aku boleh nanya ke Olive? Olive, kalau misalnya next Hijrah Fest, are you willing to come back? Mas Kalau gitu kasih nomor-nomornya ya, kasih undangan yang banyak kalian. Saya kira mau kayak Ustadz Adi Dayan, ya udah Olive kalau Paling kita umroh. Itu gua juga mau. Akan diumrohkan Mas Rene. Ini aku nanya cukup nervous juga sih sebenarnya. Dari yang Mas dan Mbak sampaikan di depan tadi, aku tuh dapat poin bahwa hijrah, the point is transforming from one side to the better side gitu. Jadi gimana Mas dan Mbak di sini untuk forgive your past, memaafkan masa lalu yang pernah ada, untuk move on dengan cara yang lebih baik, dan bagaimana menjaga semangat dan niat tulus itu di tengah-tengah hingar-bingar yang Mas Mbak lakukan untuk mengajak umat, untuk ya mengangkat giro hijrah ini sih sebenarnya. Karena saya di keluarga yang dalam proses hijrah juga, dan saya tahu rasanya itu susah banget. Maka di sini saya ingin sharing juga sih dengan Mas dan Mbak sekalian yang sebenarnya kalian itu adalah public figure yang diikuti sama keluarga saya gitu. Jadi kayak, so thank you for spreading this spirit, but I wanna ask you that question, so it will be so happy to hear from you. Thank you. Tadi kalau mungkin agak berbeda kalau masalah hijrahnya. Aku bilang tadi bahwa hijrah menurut aku adalah is a journey. Kita masih di perjalanan. Jadi kita transforming udah jadi orang lebih baik. Saya belum merasa jadi udah lebih baik, tapi masih belajar gitu. Ini belajar ini nggak akan pernah berhenti sampai saya yakin itu di depan tuh udah surga gitu misalnya gitu. Sampai meninggal gitu. Kayak orang bilang ta'aruf itu kalau mau nikah, kalau bilang ta'aruf itu sepanjang saya menikah itu ta'aruf. Karena setiap hari istri saya ini ada perubahan kesukaan, perubahan apa, jadi nggak bisa kita bikin satu pola hijrah selesai. You're done, jadi orang better, enggak kalau gue bilang. Jadi misalnya kalau sekarang, ya ini masih di journey, gue juga mesti jalan, gue nggak bisa judgement teman gue yang dulu segala macam itu jelek, enggak juga. Kalau gue bilang, gue ini udah enak lo ternyata di sini bro, gitu. Lo ikut deh, enak banget. Keluarga juga enak banget, ada tinggal ngikutin doang. Soalnya nih kita kan sebuah produk. Kalau produk itu kalau keluar kan pasti ada buku panduan. Kita di produknya Allah, dikasih buku panduan, tinggal ngikutin, sesimpel itu and then fine. Semua tuh enak, tapi ngajaknya gimana? Udah enak banget bro, gitu. Jadi menurut saya sih ya banyak hal ya. Kalau saya cuma mungkin mengkoreksi bahwa apakah kita sudah pindah ke yang lebih baik? No, kita masih dalam perjalanan satu itu. Kalau saya mungkin salah satunya untuk bisa menjaga itu dengan terkuat, teman-teman yang banyak saling mengingatkan, dan ya itu sering-sering sama ikut kajian, ketemu teman-teman, gitu macam-macam. Senang banget rasanya bisa sharing dengan Mbak Dewi, Mas Rene, Mas Ari yang selama ini selalu saya ikutin di Instagramnya gitu, melihat perjalanan hijrahnya. Saya ngerasain gitu sebagai milenial punya banyak teman, tapi gimana ya? Saya sendiri masih dalam perjalanan berhijrah, kita semua dalam perjalanan berhijrah. Rasanya pengen gitu punya teman itu ikutan hijrah bareng kita gitu. Tapi rasanya itu diri sendiri itu merasakan sulit gitu untuk mengajak, karena kita sendiri nggak punya kapasitas itu, hanya orang tersebut yang bisa bawa dirinya sendiri hijrah gitu.
agak sedih juga saat misalkan teman-teman di luar sana yang mengaku dia itu sangat pintar, logically they have it all gitu, they are the best one in their school, but when it comes to religions, mereka cuma bilang kayak, gila radikal banget nih gitu. Bahkan contohnya misalkan Ustadz Abdul Somad, they talk bad about him just because he's saying the truth that itu sebenarnya udah ada di Quran gitu. Cuman kitanya aja yang belum baca gitu. Apalagi sekarang like 90% of people read social media and even agama bisa disalahin just because mereka cuman motong-motong itu di social media gitu. So one thing that I wanna ask is what do you think about that? You are as a social person that everyone ngelihat kalian gitu. Bagaimana cara kalian untuk tetap sabar nanggepin kalau sebenarnya tuh ini yang kamu ngomongin tuh salah, kamu itu harusnya ngelihat ke sini. Cuman kan kita nggak bisa seperti itu gitu. Nah, gimana cara kalian accepting itu lalu memberitahu orang dengan cara yang benar dan orang mau accept itu gitu. Oke, makasih. Pertanyaannya panjang sekali. Tapi kalau aku mau merangkum bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sudah menjudge duluan gitu istilahnya ya. So, emosi, which is so human. Nah itulah, I feel like ini adalah satu hal yang kadang-kadang menjadi penghalang untuk kita sendiri, which is our own ego. Kita semua manusia yang tentunya punya rasa, gue juga bener loh, gue juga tahu loh, gue juga mencari kebenaran loh, dan gue pengen sharing sama lo loh, ayo dong bareng-bareng. Tapi at the end of the day, taufik itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. And our highest position as a Muslim, our highest position, nggak ada yang lebih tinggi dari kata-kata ini, yaitu kita adalah hamba Allah. We're nothing but servants. So that ego, which is that high, tugas kita sebenarnya menolkan diri. Makanya guru-guru seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Felix Yao, Ustadz Umar Mita, can you imagine every day mereka menghadapi hujatan demi hujatan. Apakah ada yang membalas? Nggak ada. Jangankan mereka, Nabi kita zaman dulu boro-boro dibully, they are physically abused. Dan apa yang dilakukan? Silence. Karena mereka hanya menjalankan haknya mereka, kewajibannya mereka. Kewajiban sebagai seorang muslim adalah apa? Kita hanya berbuat baik, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masalah nanti hak-hak ya, Allah yang mengatur. And that is the biggest test for us. Karena kadang-kadang kita nggak sabar, kita benar-benar nggak sabar untuk, ya Allah kok gini terus sih, kok kayaknya kita selalu terpojokkan atau kita selalu disalahkan atau ya we're put in the corner and sometimes it gets frustrating. Tapi back again, ujung-ujungnya adalah how Alhamdulillah udah sampai lagi di rumah. Itu tadi perjalanan kita main-main ke event Idea Fest, event yang luar biasa menarik dan juga penuh ide. Sekarang saatnya istirahat karena udah ketemu bos lagi di sini. Atalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Kabur.